Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Sohibul Bait, Mbak siapa? Mbak Anissa. Yang terhormat kepada para pembina FLP, Pak Heru juga pembina ya, Pak Heru. Dan yang saya banggakan adik-adik penerus FLP Blitar ya. Alhamdulillah dari awal hari ini kita bisa ketemu silaturahim. Ini terus terang saya sangat senang dan juga turut berbangga ya, karena saya sempat lost kontak, makanya minta maaf. Saya kemarin sempat nulis sedikit, saya share di grup, dan itu ternyata ada kesalahan persepsi. Kenapa saya sempat lost kontak sama sekali dengan FLP Blitar? Saya pikir memang sempat benar-benar mati, ternyata itu selalu berlanjut ya. Jadi saya minta maaf untuk yang melanjutkan, karena saya benar-benar sempat lost kontak ya. Tapi saya kembali lagi ke Blitar itu sebenarnya November tahun lalu, tapi baru kontak sama Mas Fahri itu insya Allah Februari tahun 2020 ini ya. Saya dikasih kabar sama Pak Nanang pas lagi saya ngisi di Man itu, langsung saya WA, Mas Fahri langsung minta ngomong di HP. Di HP itu dia bilang kalau ini masih jalan dan kalau bisa ketemu nanti kita ngadain acara di The Dawn di kafe. Nah terus akhirnya pas saya kesana saya kaget, terus terang saya kaget, ternyata hidup sekali ya. Subhanallah, saya benar-benar bersyukur banget dan saya sangat senang dan berterima kasih nih sama adik-adik penerus Forum Lingkar Pena, karena melanjutkan apa yang saya upayakan ya, tanpa lelah ya, dan juga malah makin berkembang ya, ini secara tidak langsung menambah pundi pahala saya juga, dan tentu adik-adik semua. Dan ini saya pikir memang harus dipertahankan dan diperjuangkan ya. Alhamdulillah FLP Blitar ini umurnya sudah 12 tahun. Kalau 12 tahun ini insya Allah sudah umur matang dari organisasi. Ini saya mewakili teman-teman yang sekarang nggak hadir ya. Ada Mbak Sari, ada Mbak Vinda, ada Pak David, ada Mbak Lili ya, ada Mas Saif juga itu, Mas Fahri di sini yang saya dulu mendirikan. Tadi Mas Hendra mungkin agak sedikit salah referensiin saya. Saya bukan seorang penulis kebetulan. Jadi waktu diminta bantu sama Mbak Sari itu sebenarnya posisi saya sebagai motivator, dan sampai sekarang pun saya motivator. Menulis sekali-sekali saya menulis, mungkin pernah saya kirim di grup beberapa kali itu, dan itu pun juga saya memang karena fokusnya memang di motivasi ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan dulu saya sempat bersinggungan sama teman-teman menulis, akhirnya agak sedikit tahu juga tentang teknik menulis, dan itu kepake banget juga waktu ya dalam pekerjaan saya sebagai motivator ya. Yang selanjutnya mungkin pesan dari saya ke adik-adik ini, kita punya pengalaman naik turun ya, itu luar biasa. Saya benar-benar mengalami sama Mas Fahri ya. Saya udah tulis kalau waktu kita meeting di masjid diusir ya, dimarahin gitu, ditegur gitu. Terus benar-benar mengalami seperti itu, benar-benar kita alami ya. Tapi ya itu malah seru ya, itu bagian dari dinamika ya, dinamika. Terus tapi juga kita pernah mengalami, kalau saya merasakan itu waktu Muswil 3 itu banyak yang kaget karena termasuk sukses sekali gitu, karena bisa keluar di Jawa Pos di mana-mana, bahkan yang itu persiapan cuma 2 bulan. Awalnya setahu saya anggota cuma sekitar 4 orang, mungkin Mbak Lili, Mbak Sari, siapa lagi, pasti sedikit sekali tuh. Nah kita bayangkan mencari teman-teman yang mau gabung, saat itu bukan cuma sekedar bergabung, mereka malah antusias untuk membantu. Nah jadi ada naik turunnya. Nah pesan saya mungkin, satu organisasi itu ternyata sangat butuh
regenerasi. Itu sangat butuh regenerasi. Nah, jadi mohon adik-adik ke depan ini yang mau melanjutkan agar ini terus berlanjut ya. Sekarang kita FLP ini jejaring sudah rekor mungkin tingkat dunia ya. Kita bikin kalau bisa rekornya itu nanti diperpanjang lagi mungkin paling lama. Kenapa? Karena mungkin kita punya regenerasi yang bagus ya. Mungkin dari saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesan dan pesan saya, lanjutkan perjuangan ini insya Allah menjadi amal ibadah ya. Dan mudah-mudahan tentu jadi kebaikan kita semua. Ini yang saya ingat tulisannya Mas Fahri kalau nggak salah ya. Barangkali literasi ini merupakan cara kita untuk berjuang. Tulisan siapa itu? Tulisannya Mbak Anissa. Nah, jadi barangkali literasi ini merupakan cara kita untuk berjuang, dan kalau menurut saya bukan barangkali, ini sudah pasti ya. Literasi insya Allah pasti menjadi bagian kita untuk berjuang. Dari saya kurang lebih minta maaf. Kalau ada yang salah itu dari saya, kalau ada yang benar itu dari Allah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lulu yang telah memberi kesempatan bagi Uma untuk memberikan sedikit mungkin sedikit kesan pesan saja. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Anissa beserta keluarga yang telah mengizinkan kita untuk mengadakan pertemuan di sini. Terima kasih Pak Yofi yang sudah rawuh, Pak Heru, Mas Jun, Pak Ulfa, Mas Hendra yang berjuang begitu ya Mas Hendra ya sebagai ketua FLD, Mas Fahri yang juga perjuangannya luar biasa, Mbak Ika, Mas Ramad yang baru ketemu, Mbak Imro dan juga Mbak Fatwa. Nah, ini Oma itu benar-benar merasa bangga di antara panjenengan semua yang hebat-hebat, luar biasa. Ada beberapa hikmah yang bisa saya ambil dari Mas Hendra dan juga dari Mas Yopi dan juga dari tulisan-tulisan dari teman-teman semua. Uma merasa bangga bahwa kita itu selalu berkarya, baik Mas John, baik Mas Fahri yang mungkin berkibar di mana-mana. Walaupun di blogger kita itu kadang nggak bisa jalan dengan baik. Ya. Juga mungkin para pembina yang mungkin sekarang bisa bersani di live IG kita, moga-moga suatu saat nanti bisa bergabung. Juga teman-teman yang sekarang belum bisa hadir, semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi begini, dari Pak Yofi tadi saya betul-betul sepaham ya, bahwa kita itu bisa berjuang dengan tulisan atau dengan karya atau dengan literasi. Literasi itu banyak macamnya, bukan hanya dalam bentuk tulis, bisa video, bisa segala macam, dan itu semua harus berbasis kepada tema yang kita usung di FLP tadi ya. Jadi kita tidak boleh lepas dari itu. Ada sedikit kata yang ingin Oma sampaikan dan itu sering saya ucapkan atau saya tuliskan dalam sebuah karya, yaitu janganlah berhenti berkarya, janganlah berhenti untuk berbakti kepada bangsa dan negara ini meskipun hanya dalam bentuk kata. Nah, kita walaupun dalam bentuk kata kita bisa menerobos ruang dan waktu, itu benar sekali. Dan nanti kemungkinan tidak usahlah kita gentar, karena insya Allah FLP sekarang walaupun kita kelihatan kecil, tapi sebenarnya kita mempunyai kekuatan yang besar, dan itu kita harus yakini. Apapun yang terjadi nanti, misalnya dari pusat ada tawaran kita muslim di sini dan lain sebagainya, kita insya Allah siap. Kira-kira bagaimana teman-teman? Siap atau tidak? Siap. Insya Allah kita siap. Siap sekali. Jadi jangan khawatir, kita bisa hebat dan kita bisa menghebat sama dengan yang lainnya. Ini bisa terlihat dari karya-karya kita, juga bisa bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Saya kira itu.
Sekali lagi, jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah berhenti berbakti pada nusa dan bangsa, meskipun hanya dalam bentuk karya dan kata. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira kalau soal kesan, saya kira sudah disampaikan banyak oleh teman-teman semuanya. Terutama terus terang, meskipun mungkin saya belum lama di FLB, tapi kan kebersamaan kita sudah lama, jadi anggotanya yang baru. Kebersamaannya sudah lama, jadi anggotanya yang baru. Nah, saya cuma pesan kepada teman-teman semuanya bahwa karena sekarang dunia penerbitan sudah semakin begitu merebak di Indonesia, penerbit indie di mana-mana. Tentu ini suatu kemudahan bagi kita semua untuk menerbitkan karya. Hanya saja yang perlu kita jaga adalah kualitas. Nah ini kualitas, jadi kualitas dari sebuah karya. Satu lagi yang perlu saya tekankan yaitu tentang writer-planner. Sesuai ini, jadi apa? Kita tidak hanya bisa menulis, tapi harus bisa menjual karya kita. Nah ini yang selama ini belum banyak disadari oleh penulis, sehingga ketika berkarya macet. Nah ini saya sayangkan sekali. Makanya mulai sekarang nanti, makanya kemarin waktu ada turba ke bawah dari Surabaya, saya sekarang ada motivasinya, motivasi untuk bisa menjadi seorang writer-planner yang bagus. Karena ini ke daerah belum. Saya sering sharing dengan Mbak Ibu Abra maupun Kirana Kejora, sudah sering sharing. Artinya selama ini Blitar punya di Padang sudah cukup bagus, artinya banyak penulis-penulis dari Blitar yang muncul. Hanya saja selama ini belum bisa berkembang dengan baik, yaitu karena nilai plannernya yang kurang. Nah ini maka ayo mulai dari ulang tahun 12 ini kita bersama-sama meningkatkan eksistensi writer planner kita tingkatkan, sehingga nanti ke depan karya-karya kita bisa diterima masyarakat luas dengan baik. Satu lagi ada pesan dari Bu Afifah Afra bahwa teman-teman FLB kalau ingin masuk ke Indiva, ini penerbit Indiva kebetulan basicnya memang naskah Islami, itu ada fasilitas dari Bu Afifah Afra. Jadi ada prioritas dalam penanganan naskahnya. Artinya ketika seleksinya itu agak dipermudah dibanding dari penulis dari luar. Contohnya FLB Jawa Tengah, Mas Julian ya, itu sudah mengumpulkan suatu karya yaitu kumpulan cerpen, kemudian diajukan ke Bu Afifah, akhirnya juga di ACC. Nah enaknya kan kalau begitu nanti langsung dapat royalti, DP royalti rata-rata biasanya 2.500.000 lah, sekian. Nah itu kan bisa langsung tukas di FLB-nya. Nah alangkah baiknya nanti Blitar juga merintis seperti itu. Kemarin kita sudah merintis yang di Berbengkaro ya, itu udah bagus, dapat nilai bagus itu ya, yang cerpen dan apa itu bright note itu ya, sudah dinilai sangat bagus. Nah itu perlu dilanjutkan yang seperti itu. Nanti kita bikin lagi yang seperti itu, hanya saja tidak untuk perpus, tapi kita lempar langsung ke Indiva Kreasi. Saya kira itu nanti akan lebih mengedepankan nama dari FLB sendiri, di samping untuk memperkuat jaringan kita. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Sohibul Bait Ustazah Hanisa, yang kami hormati para pendiri FLB Blitar, salah satunya hari ini bisa hadir yaitu Bang Yopi, dan ada Mas Fahri, salah satu juga pendirinya. Yang kami hormati para pembina FLB Blitar yang hari ini diwakili oleh Oma Mary, yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di peringatan kita milad yang ke-12. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir dalam tasyakuran milad FLB Blitar yang ke-12. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih atas waktunya hari ini bisa meluangkan untuk hadir dalam tasyakuran milad FLB yang ke-12.
Usia yang ke-12 kalau dilihat dari segi anak sekolah ini sudah masuk ke usia sekolah dasar, yaitu lebih ke finishnya, lebih ke kelas 6. Kelas 6 adalah kelas yang sudah matang karena di kedepannya akan menghadapi ujian nasional dan harus mengikuti serangkaian acara untuk bisa lulus dan nanti bisa menuju ke jenjang berikutnya, yaitu sekolah menengah. Kalau dilihat dari perkembangan organisasi, usia ke-12 adalah usia yang sudah dewasa, tidak perlu kita ragukan lagi untuk sepak terjangnya, karena usia 12 sudah dianggap sudah termasuk usia-usia yang matang. Jadi bukan usia lagi yang masih belajar, usia lagi yang masih mencari-cari, tapi lebih ke usia pengembangan dan lebih sudah mantap dan sudah matang. Milad ini diperingati tanggal 31 Agustus. Dulu di tahun 2008 saya pernah diberikan informasi kepada Mas Fahri bahwa dahulu FLW Blitar ini berdiri tahun 2008. Dulu diresmikan di salah satu tempat, yaitu salah satunya yang hadir dan bisa meresmikan hari ini, bisa hadir di acara kita yang ke-12, yaitu Bang Yobi. Terima kasih Bang Yobi sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan tentunya kita cukup bahagia karena alhamdulillah dari sekian lama, dari 2008 hingga 2020 ini, alhamdulillah Bang Yobi kembali lagi ke bumi Bung Karno lagi. Dan tentunya ini udara segar yang harus kita syukuri dan kita bisa memanfaatkan jaringan-jaringan bersama Bang Yobi, karena tentunya Bang Yobi ini adalah salah satu pakarnya di bidang pendidikan dan juga di bidang literasi juga. Usia 12 ini tentunya sudah melewati perjalanan yang panjang. Dari sekian kepengurusan, dari yang sebelumnya yang saya tahu, yang sebelumnya Mas Fahri yang pernah menjadi Ketua FLW Blitar yang pertama, dilanjutkan Mbak Lili ya. Kalau tidak salah Mbak Lili, setelah itu Mbak Sari. Terus terang saya Mbak Sari belum tahu rekam jejaknya seperti apa. Setelah itu nanti ada Mbak Lili, terus ada melewati lagi Pak Saif yang sekarang menjadi Wakil Rektor UNU. Terus setelah itu ada Mbak Rosi yang sekarang menjadi pengurus di FLB wilayah Jawa Timur, yaitu di bidang jaringan cabang. Yang hari ini absen belum bisa hadir karena ada suatu hal. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, dan saya selaku Ketua FLB mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini acaranya cukup molor. Yang sebelumnya kami jadwalkan pukul 10 karena ada berbagai kegiatan yang diisi game-game, ternyata waktunya molor karena saking banyaknya hadiah yang diberikan. Kemarin Mbak Lisa juga mengabarkan bahwa acara ini nanti ada gamenya. Saya pikir gamenya kecil, nggak terlalu banyak, ternyata hadiahnya banyak. Jadi terpaksa molornya lumayan panjang tadi. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya maaf, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dari wilayah dan dari pusat. Bahwa dari FLP Pusat, Bu Afifah Afra mengatakan bahwa tema kita yaitu di FLP berkeadaban. Jadi memiliki adab. Adab yang seperti apa? Adab yang dicontohkan Rasulullah SAW. Mungkin kalau di literasi yang lain, di grup-grup literasi yang lain, mungkin adabnya mungkin masih belum atau mungkin jauh dari kriteria yang dicontohkan dari Rasul. Tetapi kita yang di FLB sebisa mungkin kita menjadi sumber-sumber tauladan, sumber-sumber yang beradab, yang beda dari yang lain, sehingga apapun yang kita sampaikan adalah mengandung nilai-nilai adab dan tentunya dakwah. Itu titipan dari Bu Afifah Afra kemarin ketika di warung dedaunan, dan kemarin juga dari
Pak Rafif Amir dari wilayah FLB Blitar yang jadi domisioner, maaf FLB Jawa Timur yang domisioner yang sebelumnya mengucapkan itu. Dan tentunya kita sebagai FLB Blitar yang di wilayahnya, tentunya kita taat kepada yang di atas. Jadi kita berusaha untuk mensukseskan program-program yang ada di pusat maupun di wilayah. Mohon kerjasamanya kepada teman-teman juga yang belum mengisi penilaian diri juga. Saya harapkan hari ini yang terakhir, karena besok sudah waktunya terakhir, sudah direkap. Nanti beberapa orang yang mungkin tidak mengisi penilaian diri mungkin akan di blacklist atau mungkin tidak ada fasilitas yang lain yang berbeda dari yang lain. Jadi datanya nanti sudah masuk ke pusat. FLB Blitar adalah organisasi kepenulisan yang terbesar di Indonesia, dan ini ternyata terbesar juga di dunia, karena tidak semua organisasi itu yang bergerak di literasi mempunyai jaringan-jaringan di setiap wilayah, dan FLB alhamdulillah juga bisa tembus sampai terbesar di dunia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf. Ada benarnya datanya dari Allah, ada salah datanya dari pribadi hamba. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berada di acara Milad FLB Blitar yang ke-12 tahun, di mana saya merasa begitu banyak sekali manfaat yang bisa saya peroleh selama saya di FLB Blitar, dan semua itu semua ilmu yang diperoleh di sana diperoleh secara gratis. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, para pembimbing, para pembina, yang semuanya itu satu sama lain mengajarkan sesuatu tentang kepenulisan yang tidak saya dapat dari yang lainnya. Terutama kepada Fahri yang sudah begitu banyak mengajarkan aneka macam, mulai dari menulis non-fiksi, bahkan mengajari tentang blogger juga secara gratis. Padahal di luar sana untuk blogger itu biayanya sangat mahal sekali. Itu kesan dari saya selama ini. Harapannya di usia kita yang 12 tahun ini kita akan lebih bisa bermanfaat lagi untuk semuanya, bersama-sama memajukan FLB Blitar. Dan yang paling penting lagi, di Milad FLB Blitar yang ke-12 tahun ini, semoga kita semua bisa memperbaiki niat kita, bahwa apapun yang kita lakukan di FLB Blitar ini adalah salah satu cara untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian kesan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kesan dan pesan untuk FLB. Jadi sebenarnya awal saya masuk FLB itu kurang lebih tahun 2017, dan itu saya pertama kali dikenalkan oleh Romo Budi. Jadi waktu itu beliau, kita berteman di FB, dan beliau melihat mungkin melihat karya-karya saya gitu ya, puisi-puisi saya, terus diajaklah ikut untuk antologi puisi yang pertama, yaitu Mengakrabi Sunyi. Dan dari situ saya mulai kesannya adalah kebersamaan. Jadi kebersamaan apapun, kebersamaan ketika dalam hal apapun, termasuk perjuangan juga. Jadi itu saya juga ikut merasakan gitu, bahwa benar-benar kita itu berjuang dalam hal
literasi gitu ya. Jadi seperti itu kalau pesan dari saya. Dan untuk pesannya mungkin untuk pesan apa ya, untuk pesan itu tetap terus ini aja, tetap terus berkarya, dan semoga kita semua gitu ya melahirkan sebuah karya-karya yang mampu mengharumkan, mampu membawa nama Blitar khususnya, Indonesia dan internasional. Jadi seperti itu. Terus mungkin kita belajar lebih ke untuk apa ya, kemandirian ya, kemandirian FLP Blitar itu kita masih terus berjuang untuk belajar itu ya, terutama dari saya ambil dari Mas Fahri, dari media, beliau itu mengambil web FLP Blitar untuk kemandirian FLP Blitar, dan juga dari YouTube juga itu dari saya, dari YouTube saya pribadi begitu. Jadi itu ada istilahnya ada semacam fee gitu ya, kerjasama gitu ya, Jan Blitar dan FLP Blitar. Jadi di situ saya buat playlist khusus untuk FLP Blitar. Jadi di situ nanti akan ada income pribadi, jadi ada kemandirian untuk kemasukan FLP Blitar sendiri. Jadi di situ teman-teman mungkin jika ingin ini bisa ke playlistnya langsung untuk khusus FLP Blitar. Itu saya pilah-pilah seperti itu ya, jadi nanti biar ini seperti itu pesan-pesan saya. Jadi mungkin itu saja ya dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Lulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah anggota baru di FLP ini mulai tahun 2019 kemarin. Kesan dan kesan saya selama mengikuti FLP adalah kekeluargaannya itu sangat harmonis, dan apa itu namanya, kekeluargaannya itu, perkumpulannya itu sangat seperti keluarga sendiri. Dan saya berterima kasih kepada FLP dengan ikutnya FLP saya dapat menciptakan sedikit karya-karya dari keluarga FLP. Dan pesan dari saya adalah bagaimanapun keadaannya, terus berjuang di dalam literasi dan terus bersemangat dalam literasi. Itulah pesan dan kesan dari saya. Agak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Yogi, Pak Heru, Pak Titi, yang dari sisi usia paling senior. Tapi mungkin dari semangat kita bisa kalah ya. Karena usia itu ada usia biologis dari ada usia kronologis dari lahir sampai sekarang, ada usia biologis. Jadi kalau gampang sering merokok berat, terus sekolah hidup tidak sehat, itu biasanya fisiknya usianya lebih tua dari seharusnya. Ini mungkin buat Bang John. Nggak iya, jadi John itu. Enggak gitu. Jadi itu secara biologis masih muda. Pertama saya sebenarnya mau klarifikasi ya sebenarnya. Jadi waktu itu 2015 bulan Agustus itu kan ada pertemuan itu FLP Blitar. Waktu itu saya berbalik. Jadi kita ada acara namanya silaturahim wilayah di Sidoarjo. Jadi FLP Jatim yang vakum, Bang. Jadi FLP Jatim dulu itu vakum. Terus kita ada silaturahim wilayah di Sidoarjo, di rumahnya
Mas Rafif atau Mas Lukman Hakim, namanya Lukman Hakim. Tapi nama penanya Mas Rafif Amir. Jadi waktu itu yang datang saya, Anissa, Mas Said, sama siapa Rere ya? Rere. Mbak Lili sebenarnya mau hadir tapi nggak sempat. Padahal tiketnya yang beliin Mbak Lili itu. Jadi tiket kereta api pulang pergi kalau nggak Lili yang beliin Mbak Lili. Cuman pas hari H justru nggak bisa datang. Nah waktu itu memang ditodong sama Bu Sinta Yudisia, waktu itu masih ketua FLP Pusat. Jadi sekedar info 2008 itu sebelum kita peresmian kita ada musyawarah wilayah Jawa Timur itu di Blitar itu. Itu saya nggak tahu gimana ceritanya Bang Yogi itu belum ada FLP udah jadi tuan rumah muswil. Dan itu yang terpilih Bu Sinta Yudisia. Jadi Bu Sinta Yudisia jadi ketua FLP Jatim terpilihnya di Blitar 2008. Jadi double musyawarah muswil sekaligus besoknya ngisi launching gitu. Ceritanya seperti itu. Makanya pas 2015 di Sidoarjo itu saya tiba-tiba ditodong jadi calon ketua FLP Jatim. Aku, Rafif, Mbak Fauzia, sama Arul itu ketua FLP Yaman karena dia kuliahnya di Yaman karena Hadramaut, FLP Hadramaut. Dia memang ketodongan jadi kampanyenya itu gini, puasa ini masih belum apa-apa jadi pilih aja Mas Rafif. Jadi kayak gitu kampanyenya. Gak ada yang pilih saya itu. Ya itu di FLP itu. Jadi kalau ketua yuyuan gitu, kamu aja wis gitu. Ya. Jangankan di Blitar level Jatim aja waktu itu. Nah tiba-tiba karena pertemuan FLP kan biasanya ada tulisan kemana-mana. Nama saya ditulis jadi pendiri FLP Blitar. Itu ceritanya tuh di situ. Tiba-tiba loh FLP UM posting Fahri pendiri FLP Blitar. Padahal saya bilang saya salah satu panitia FLP Blitar. Salah satu panitia pendirian FLP Blitar. Tapi mungkin kalau terlalu panjang ya. Nah dari situlah kemudian tiba-tiba orang, wah saya pendiri FLP Blitar. Akhirnya saya bikin tulisan, saya bukan pendiri. Nah saya waktu itu mikir yang mendirikan itu Bang Yobi. Ya ternyata Bang Yobi klarifikasi Mbak Sari yang minta gitu. Sebelumnya Bang, saya mikir itu yang pengen dirikan FLP itu Mas Kukuh Santosa, jadi kan masih ingat ya. Waktu itu ketua FLP Malang. Waktu itu misi dekat jurnalistik di Iman Kota. Kebetulan jelek-jelek ini saya ketua ekskul waktu itu. Jadi kan saya mau gabung FLP. Wah nggak usah, nanti di Blitar mau berdiri. Lah pas ngomong gitu, sorenya Bang Yop datang ke Man. Oh pikir saya ini kayaknya Bang Yop mendirikan ya. Ternyata ceritanya beda gitu. Nah ya anggap aja FLP lahir kehendak alam, kehendak Tuhan gitu. Jadi tidak ada orang per orang. Sampai sekarang eksis itu luar biasa karena 2008 itu sepi sekali Pak ya, belum ada komunitas literasi. Jangankan komunitas kepenulisan, sampai sekarang pun komunitas kepenulisan itu yang eksis cuma FLP Blitar loh. Saya bisa ngeklaim gitu karena sempat ada beberapa komunitas yang memang didirikan oleh orang-orang besar dalam tanda kutip itu orang politik dan sebagainya. Mbak Rosi. Sekarang nggak terus gitu. Halo Mbak Rosi. Meskipun padahal jalannya cukup besar dan Lewat sempat ada kegiatan ya. Mbak Rosi. Nonton Alfa pernah ikut juga. Atau teman-teman FLP pernah ikut juga waktu itu. Sekolah menulis atau apa lupa. Waktu itu tentu jadi hal yang luar biasa karena saya tulis agak lebih mungkin kemarin di FLP Blitar Cinta Pertama ya memang karena pertama kali organisasi luar sekolah yang saya ikuti itu FLP Blitar. Dan itu perjuangannya minta ampun karena kan sibuk sekali sekolah. Waktu itu hari Jumat itu ditelepon Bang Yop, hari Jumat jam 1:30 di rumahnya beliau bahas itu masih pakai seragam. Saya sama tiga boleh tapi lewat omongan aja nggak apa-apa. Penny, Rika sama Zainab, ya inget masih pakai seragam semua, itu anak-anak jurnalistik semua. Udah capek banget dan waktu itu saya jadi humas, boleh diwaris ke sekolah-sekolah ya. Tapi dari situ terkenal sih. Nah 2008 itu salah satu yang ikut launching itu Farida itu udah ikut waktu itu masih SMP. Farida itu saya, itu waktu SMP itu. Dan waktu itu jual tiket, jadi launching kita itu tiketnya harganya cukup mahal untuk kala itu 25.000. Itu lumayan mahal loh, karena uang saku saya 5.000 itu, uang saku itu masih 5.000. Harga soto masih 2.000. Itu benar-benar perjuangan dan tapi dari situlah
banyak pengalaman dan memang Bang Yop berperan besar karena yang nyari duit. Bang Yop yang nyari duit sampai akhirnya dapat sponsor utama Bang ya, Restu ya. Jadi Restu itu mendanai total launching FLP kalau nggak 15 juta atau berapa. Jadi kalau teman-teman nanti beli buku ya, utamakan ke toko buku Restu ya. Karena ya ada jasa memang. Utangnya kok. Utang jasa. Restu itu Restu Blitar apa Restu? Blitar. Restu Blitar. Masa? Masalahnya Blitar yang punya Baru buku ya tahu itu. ya. apa? Yang punya Baru tahu. Berarti Marini. berarti Pilih belum sama ini. Sama Kak Tony. Abu Musa dulu Bang ya. Terus saya Kak Tony. Oh itu nggak bahas aku. Marini Kak Tony. Nggak sensitif, jadi Iya. Oke, ya. Sering banget tadi. Nah jadi itu semuanya itu dulu toko buku Restu yang Kebetulan. Kebetulan termasuk ya. apa talk show di Mayangkara terus dan memang waktu itu luar biasa dan saya bangga sekali wah baru-baru ini belum ada bentuknya udah bikin muskil udah ke Jakarta kalau nggak salah Udah ke Jakarta. Saya, Pak David, Mbak Kari, siapa lagi ya? Itu luar biasa itu juga. Iya. Di Jakarta. Jadi yang datang itu Habib Rahman Razi, yang lagi top-topnya. Itu semua datang semua, terus kita sana tuh bangga banget. Padahal belum lahir ya Bang ya? Oh gitu sudah. Belum Bang? Kan bulan Juli. Silaturahim sastra hijau, sastra hijau. Muswil Mbak Cinta. Itu kan langsung sekalian pendirian itu Iya. pendirian. Kalau yang di Jakarta sebelumnya itu kalau saya ingatnya yang di UI. Yang di UI itu. Sebelumnya pendirian. Udah itu. Udah ya? Udah itu. Setelah itu baru kita berangkat ke sana. Ingat aku. Oh gitu. Setelah itu aku ingat banget tau. Jadi ya memang benar tadi ya kita banyak sekali nih. Jadi organisasi ada dari Turki, ada dari Arab Saudi. Kemarin Zuban jadi Turki kemarin. Tapi nggak sempat ketemu ya? Iya, nggak sempat. Oh ketemu nggak teman-teman FLP sana? Nggak sempat, cuma itu karena tahu akunnya dari KL Mogu kalau nggak salah, itu yang dari Turki. Dan Kang Abi juga ada di FLP Mesir. Iya, di FLP Mesir ya. Arab Saudi. Jadi orang-orang top dan waktu itu salah satu yang pengen saya gabung FLP itu karena baca karyanya Kang Abi. Karya Cinta kan itu lagi meledak. Dan nama temannya nama saya gitu. Ikutin ya. Dia Teman menyangkut juga kan? kemarin Terinspirasi, ada akhirnya ya gabung. apa? Sedang Padahal ada juga penulis namanya Fahri Aziza ya, Sanang juga dia di FLP itu. nama FLP. Jadi ada banyak sekali, pokoknya hampir buku yang saya baca, buku sastra itu ada Terus logonya yang FLP. di Mesir itu yang penggagasnya Habibur Di Rahman Kabina Razi. Publishing House dulu ada penerbitan itu. Jadi Kang Abi itu ada logo FLP-nya juga. Jadi pikir ini apa sih? Akhirnya saya gabung dan sempat jadi ketua FLP. Tadi sebenarnya ketua FLP pertama itu Mbak Sari ya, bukan Fahri, mungkin sama-sama Rinya. Kalau saya jadi ketua FLP Ranting UIN. Jadi di Malang Jadi itu di Blitar malah go. enggak, memang aku nggak mau. Nggak mau dibeli. Karena kesannya FLP Blitar dulu aku aja gitu. Waktu 2015 ke Sidoarjo itu loh kok masih kamu gitu. Saya nggak enak juga. Makanya kenapa saya agak cerewet karena itu. Karena kalau terlalu terpaku pada figur biasanya nggak bagus ya. Jadi kalau ada banyak figur terus ada sistem yang berjalan itu nanti regenerasinya lebih baik gitu. Dan ini perayaan milad pertama kali saya ingat saya pertama kali sejak lahir. Iya. Ke-12 ini adalah milad pertama kali yang ada tumpengnya. Oh, ada tuh. Oh, pantesan ada yang komen itu tadi. Iya. Belum ada kan baru kali ini. Dan 2 minggu lagi kita mau open recruitment Iya, yang itu open. sifatnya nginep dan ada materi-materi Oh, itu juga tuh. baru pertama kali itu. Ucapan Oh, Ma minta tolong. yang pertama kali Itu juga juga ya. pertama kali. Itu ya Sebenarnya Irsat udah bikin. Iya, Teaser. ada Kalau lalatnya. ucapan baru pertama kali nih. Sebelumnya ada dibikin Irsat book teaser untuk 2 antologi puisi. Jadi memang terima kasih sekali lagi, saya bangga sekali dan semoga ini jadi amal ya, karena saya dulu punya pikiran Amin. 2015 itu saya tahajud istiqoroh dan akhirnya memutuskan bahwa kayaknya bidang saya untuk berjuang itu literasi gitu.
Makanya setiap hari Minggu ada acara apapun saya tolak, saya datang ke rutinan FLP Blitar. Padahal ada Padahal ada beberapa acara yang ada amplopnya tapi saya tinggal loh itu. Kan biasanya seminar-seminar itu kan. Iya, benar-benar. Jadi enggak maksudnya memang apa? Literasi itu karena dalam pemahaman saya kita itu dijajah oleh literasi. Kita ini bangsa kita itu dijajah bukan karena militer. Kita nggak pernah kalah dalam perang. Kita ingat VOC itu pernah habis-habisan melawan Mangkubumi sama Sambernyowo yang anak turunannya sekarang di Blitar ini. Kita kalah cuman di dalam perjanjian Giyanti, kita karena kita nggak bisa satu gitu. Jadi kita nggak pernah kalah secara fisik, kita cuma kalah dan sejarah-sejarah kita ini dibuat adu domba kayak perang Bubat itu mengadu domba Sunda dan Jawa. Jadi kita tuh kalau menurut saya kita dijajah oleh literasi, apa oleh lemahnya kita memahami literasi, makanya menulis ini jadi satu perjuangan yang sangat penting. Dan sebelum datang ke sini tadi saya sudah nyelesain artikel yang cukup panjang tentang jejak Islam di Blitar. Itu waduh lama banget sampai rambut saya putih gitu. Sering terlalu banyak baca dan tanya orang. Jadi itu aja, terima kasih. Mohon maaf agak lama, 5 menit lebih mungkin. Tetap di senam. Terima kasih juga Bang Yap, semoga ada Pak Heru. Saya terima kasih sekali karena Pak Heru itu legend ya. Legend, karyanya cukup banyak sekali dan bersedia gabung di FLP Blitar itu satu penghargaan. Dan termasuk Pak Budiono. Waktu itu saya agak respect sama Pak Budiono, belum pernah ketemu. Jadi orangnya nyentek. Itu IG-nya itu langsung komunitas. Pejabat ada bisa toh? Di Jakarta. Mana tagnya? Bahasa. @2series. Oh, itu @2series itu per itu maksudnya. Daftar FLP gitu. Jadi itu yang bikin saya respect. Nggak perlu. Saya mikir andaikan saya itu jadi Pak Budi, ngapain saya gabung anak-anak kecil itu gitu. Tapi Pak Budi itu ngisi formulirnya, karena saya baca sendiri formulirnya beliau itu dan diisi. Jadi beliau ini memang orangnya super rendah hati gitu. Jadi meskipun udah jadi pejabat nasional dan usia pensiun masih mau gabung FLP dan ngisi formulir. Makanya tentu penghargaan itu tentu harus kita berikan ya. Ya memang tidak semuanya menulis ya. Mungkin juga nggak ada waktu dan sebagainya. Karena FLP itu sebenarnya udah berubah. Kalau dulu keorganisasian, keislaman dan kepenulisan, sekarang itu keislaman, keorganisasian dan kekaryaan. Jadi lebih literasinya lebih besar sekali. Makanya YouTuber, blogger dan sebagainya itu literasinya perlu diperkuat gitu supaya yang terkenal itu konten-konten yang bermutu. Iya, sorry to say, kita itu sering nonton konten-konten yang memamerkan kekayaan itu kan nggak penting banget gitu. Kelihatan kalau sistem ekonomi kita bobrok karena ada orang yang kaya banget dan kita sadar bahwa saya sendiri ternyata miskin sekali ya kalau dibandingin artis itu. Itu kan sesuatu yang dalam Al-Quran disebutnya kata kasur ya. Bermegah-megahan itu sebenarnya nggak sesuai dengan nilai agama. Itu yang sebenarnya kita perjuangkan. Oke, itu aja, nanti kepanjangan malah nggak jadi makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya teman-teman FLP Blitar di rumah yang biasa disinggahi. Nggak tahu nih mau ngomong apa. Tapi dari FLP yang berkesan yaitu FLP itu seperti forum lingkar berjodoh. Jadi nggak tahu kenapa kok akhirnya ya nemu jodoh di sana. Yang kenalin aku ya, yang kenalinnya. Oleh sekarang Mbak. Ya, Wak, kok rasa jodohnya? Kan disimpan nama nanti saya umumkan. Dulu itu awal masuk FLP mungkin tahun setelah oprek nanti. 2015. Itu sebelumnya itu saya kan udah sering nulis, tapi nggak punya teman penulis yang bisa diajak omong-omongan diskusi itu nggak punya di Blitar tuh kan nggak ada emangan. Terus akhirnya saya gabung di LPM-nya Sudit Al-Muslimun, terus di Unisbab di masa LPM, terus Tingkip. Saya apa itu ngumpul di mana-mana ya nyari teman yang mau diajak nulis, diajak diskusi nulis bareng kan di Blitar jarang. Akhirnya saya
aku ngumpulkan teman, niatnya mau bikin komunitas penulis gitu. Terus ketemu pas ada acara di Geraha Patri ya, ketemu Mas Saif, itu ternyata saya kira itu mahasiswa. Terus kan ngajak gabung di ngajak gabung di komunitas FLP. Terus sebelumnya saya sudah gabung teman-teman awak LPM buat gabungin sesama penulis gitu buat komunitas penulis kita. Terus ketemu Mas Saif, akhirnya ya ikut diajakin FLP, terus diajakin join FLP sama itu dulu pertamanya sama Mas Fahri, Mbak Lili, Mas Saif, sama Rere. Itu 4 atau 5 toh? Nurul ya? Nurul. Pokoknya itu. Arida. Belum. Mbak Farida 2016. Itu 4 Nurul. 4 orang, yaitu yang Dinda. Mbak Dinda 2016. Oh iya ya. Pokoknya dari awal itu sama dalam rangka lewat FLP yang ke-12 FLP Blitar. Terus ke FLP Jawa Timur itu ya 5 orang itu. Sempat malu sih soalnya masuk FLP, soalnya saya bukan Islami banget gitu. Kan iya keputus Jawa Timur, karena di Sidoarjo itu udah 1 jam teman-teman semua pakai live-nya rok dan Kak. saya pakai sual sama Rere, pakai celana. Jadi Yang penting masih tertutup lah. ya tapi kan Tapi pakai kan? pakai tapi merasa aku kok nakal banget sih kan, soalnya semua pakai rok dan aku pakai celana sendiri. Kan sama laki-laki. Pakai celana sih. Dulu masih jahanam soalnya saya nakal kali. Kalau sekarang ya ubahlah demi siapa. Siapa? Ah sudah dapat jodoh, saya berubah demi dia. Kayak sarung. Itu terus akhirnya 2016 belum terlalu aktif. 2016 mulai aktif, terus Mas Fahri itu bikin antologi cerpen, terus itu kan sempat berhenti, terus ada pro kontra antara pendiri dua itu, Mas Saif dan Mas Fahri. Akhirnya aku sama si Masnya itu akhirnya berinisiatif, ayo terus nih ide nih Mas Fahri bikin antologi cerpen JJKK. Dulu sempat perang besar sama Nah saya. itu dulu pernah pro kontra banget sampai nggak mau ikut, dua-duanya nggak mau kumpul gitu loh. Iya pakai si tanya saya orang. Mas Fahri dan Mas Saif itu kan dulu Taruhnya berarti neng kene kae. Gak tahu baik-baik sendiri aja. Iku baiknya gara-gara sama si Mas iku diajak, ayo bikin cerpen antologi biar mereka itu lama-lama ya baik sendiri, baikan sendiri. Dulu itu Mas Saif sempat tak ajak gabung, tak labrak lah badannya. Tak labrak aku, Mbak Dinda sama Mas Saif di gonggong. Iku Mas Fahri tak aja nggak mau, akhirnya aku sama Mbak Dinda ngelabrak Mas Saif. Aku malah didhawuhi sama Mas Saif, kata Pak Kiaiku, dawuhe Pak Kiaiku, organisasi itu biasa kayak gini. Aku langsung diam. Enggak apa. Itu pertama kali aku ngelabrak Mas Saif ya. Mas Saif kan sabar, pendiam, jadi ya ajar. Akhirnya berjalan antologi cerpen itu wiri, terus nyari sponsor, nyari yaitu mungkin berawal dari antologi cerpen itu aku sama si Mas itu mulai dekat. Ya? Siapa? Mas Irsyad. Boleh jangkar kan sekarang udah jadi suami. Akhirnya ya itu mulai dekat itu pas antologi cerpen itu, terus 2017 bikin antologi Mengakrabi Sunyi ya. Terus 2017 memutuskan untuk gabung dulu soalnya Iku mau berbenah untuk diri sendiri selama 2 tahun. Terus sekarang kembali lagi, meski sekarang nggak semaksimal dulu, tapi tetap support FLP. Gitu. Terus apa lagi? Harapan semoga FLP tetap menjadi komunitas yang bukan hanya sebagai organisasi, tetapi semoga tetap nggak mencetak sih, pokoknya intinya tetap nulis aja meskipun organisasinya naik turun, tapi
penulisnya, anggotanya tetap menulis dengan kondisi apapun dan dimanapun. Itu. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar apa gimana? Oh iya. Selama di FLP saya di sini tuh diajarin banyak sama teman-teman, bukan cuma sama pembina, tapi juga sama teman-teman yang udah lebih dulu bergabung. Terus dapat banyak teman juga. Terus udah itu aja deh. Ya, nggak apa-apa. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya? Semuanya udah betul. Semoga FLP bisa semakin jaya, semakin dimudahkan langkahnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan bisa menebarkan lebih banyak manfaat kepada lingkungan sekitar. Terima kasih. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesannya di FLP ini sangat membangun diri saya sendiri, karena pertama kali saya belum lulus sih kenal FLP itu dari kegiatan yang ada di Istana Gebang, dan waktu itu aku nggak tahu kalau itu yang ngadain dari FLP karena itu peringatan hari puisi seingat saya. Dan setelah itu dapat kontak Oma, nggak tahu Oma ingat apa enggak, tapi oh ya. Dan itu untuk kegiatan selanjutnya itu saya dapat dari kakak tingkat yang dulu di Yayan Tulungagung menyebarkan kayak undangan. Nah itu aku ikut datang aja, dan di sana itu pertama kali di lobi bukan di lobi sih, di atas perpustakaan Bung Karno, dan itu ketemu teman-teman baru yang penulisannya udah lebih jauh dari saya, dan saya tuh pasti sukanya di puisi dan baru pertama kali bikin esai, dan dapat materi-materi yang baru saya masuki, dan di situ lebih dikupas lagi sama teman-teman FLP Blitar. Dan setelah beberapa kali ikut kegiatan FLP Blitar itu, saya setiap ikut kerelawanan itu saya menceritakan kegiatan di FLP Blitar. Dan kemarin waktu seleksi untuk relawan pendidikan Basnas itu saya kegiatannya tentang literasi, karena emang dulu dari olahraga dan terputus di olahraga, fokus di literasi. Dan alhamdulillah dari kayak penyeleksinya itu bilang kalau anginnya banter. FLP itu orang-orangnya punya komitmen dan punya giat banget di literasi. Dan setelah saya mendapat semangat dari penyeleksinya itu, saya lebih rileks lagi dengan FLP Blitar itu kegiatannya ini walaupun online tetap bergiat di kelasnya masing-masing, baik itu kelas puisi, kelas esai, dan cerpen itu tetap digiatkan sampai membuat buku antologi. Dan ternyata beliaunya juga sudah mengenal jauh terkait FLP, nggak cuma FLP, mungkin lebih ke pusat karena beliau kan domisili di Jakarta. Dan setiap kali saya kepo dengan literasi itu, di akun Instagram itu rata-rata mereka ternyata bagian dari FLP juga, tapi nggak tahu itu FLP mana. Dan kemarin malah ketemu yang dari FLP Turki, dan itu beliaunya ya masih muda, tapi giatnya untuk menggerakkan di FLP Turki itu nggak cukup sih, lebih besar banget. Dan dari situ saya juga melihat FLP yang lain aja bisa berkembang besar walaupun cuma sedikit orang, tapi di Blitar ini kan banyak orang-orang yang berkualitas tapi mungkin lebih melalang buana keluar. Dan harapannya untuk FLP Blitar ini bisa bergiat di FLP Blitar juga, membawa nama FLP Blitar dimanapun, di
daerah Blitar sendiri biar nanti bisa terus berkegiatan. Oh ya, mungkin dari kabupaten ataupun dari Jawa Timur itu nanti bisa membawa nama kita bisa membawa FLP Blitar ini dikenal di sana, baik dari entrepreneur tadi yang udah dipesankan sama Pak Heru yang beliau sudah menjadi editor di lokal maupun nasional, dan semoga untuk teman-teman tetap semangat berkarya. Harapannya dimanapun teman-teman berada, tapi tetap ingat FLP Blitar yang juga menjadi awal teman-teman berkarir di literasi dan bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana udah bawa catur? Ada nggak? Ini mah hari apa tuh? Kan oh, cik tanggal 10. Iya, saya itu dulu mengenal literasi pertama di sekolah SMK di Isra Kulikuler. Dan setelah lulus itu bingung, nggak tahu kemana saya harus mengembangkan literasi. Jadi ya vakum 2 tahun, ya agak lupa. Terus saya mencari-mencari di Facebook, ada komunitas penulis berita. Lalu saya menghubungi nomor kontaknya, dan saya pertama kali masuk itu pas pertama kali kelas ya Mas Fidra ya. Kelas puisi. Di situ saya masuk kelas puisi, dan saya alhamdulillah bertemu dengan penulis hebat yang sudah malang buana. Saya bisa mendapat teman banyak, ilmu baru, ilmu yang saya hampir lupakan. Jadi saya bisa menulis lagi, mengembangkan lagi. Ya semoga saya di sini bisa tambah menguasai literasi bersama dengan Lumina senior. Itu saja banyak saya. Sudah selesai semua ya? Mau kasih lagi? Oke, pesan-pesan saya FLP Blitar itu suatu wadah yang membuat saya yang pertama kalinya saya datang di FLP Blitar itu kaget. Actually saya kaget karena kenapa saya keluar dari Blitar. Memang dari dulu saya suka baca, suka nulis, cuman saya nggak tahu mau dikeluarkannya seperti apa gitu. Terus akhirnya saya keluar Blitar, terus pada saat saya kembali ke Blitar, saya bingung, saya di Blitar ini mau ngapain. Terus selain saya kuliah, saya juga mau ngapain gitu. Terus akhirnya saya bertemu dengan teman satu kelas, satu kampus. Dia pernah menulis, dia anggota juga, cuman sekarang tidak aktif. Namanya Ana Salamah. Saya berterima kasih banyak kepada Ana Salamah diperkenalkan oleh FLP Blitar, dan akhirnya saya mulai menulis. Saya mulai menulis gitu. Jadi di sini saya betul-betul FLP Blitar itu menurut saya sangat wow sekali, karena selama ini saya belum pernah masuk dalam suatu organisasi yang bersifatnya berliterasi gitu, bertulis menulis. Jadi di sini adalah wadah, betul-betul wadah untuk kita mengeluarkan ide kita, mengeluarkan suatu karya imajinasi dari diri kita untuk kita keluarkan gitu. Jadi untuk teman-teman dari FLP Blitar, terutama yang sangat menginspirasi saya yaitu Mas Fahri sama Mbak Rosi. Itu saya sangat karena pertama kali saya melihat Mbak Rosi dan Mas Fahri gitu. Jadi dari tulisannya, wah tulisannya bagus gitu. Jadi akhirnya dari situ saya setiap minggu. Kan ketua pakannya Rosi. Ya ketuanya kan saat memberi
materi. Saat memberi materi itu pertama kali memberi materi kalau nggak salah di perpustakaan Bung Karno di lantai 2 memberi materi esai. Gayanya itu cool banget. Jadi Mas ini kok apa ya, sangat menginspirasi banget gitu. Jadi akhirnya dari situ saya sangat suka sekali dengan gaya-gaya bahasanya itu. Jadi Ingat sudah punya suami ya? Oh, bukan masalah itu, Mas, bukan masalah itu. Gaya bahasa tulis maksudnya. Jadi dari saat itu saya jadi ngerasa, oh di FLP Blitar tuh bisa mengembangkan tulis menulis dan juga semakin berimajinasi melakukan touring buku. Jadi seperti itu. Untuk pesan saya, jangan berhenti untuk berkarya karena berimajinasi itu sangat penting kalau menurut saya. Jadi tidak usah ragu untuk menulis. Jadi saya pernah saya juga yang saya ingat satu pesan dari Bapak Budiono, jangan pernah membohongi diri saat kita menulis sesuatu. Itu pesannya dari beliau dulu yang sampai sekarang saya ingat. Jadi saat kita menulis itu tidak usah membohongi diri. Jadi kalau mau menulis ya menulis, tapi jangan pernah membesar-besarkan atau mengurangi dari isi tulisan kita. Seperti itu. Dari saya, terima kasih. Saya selaku pembawa acara. Oh ya, satu lagi, kita belum tukar kado. Setelah ini acaranya akan dilanjutkan milih kado atau tukar kado ini? Yang besar di scan aja. Di belakang. Behind the sky. Oke. Terima kasih dari saya. Oke. Dari FEB Blitar, berbakti, berkayang dan berarti. Sin 1, sin 2. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah acara rangkaian demi rangkaian sudah terlaksana. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika saya banyak salah kata atau kekurangan dari yang saya sampaikan hari ini. Dari saya, Lulu Kamalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.